Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari kalian semakin bersemangat untuk beredukasi. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai unit kompetensi mengakses informasi melalui homepage. Apa konteksnya, kemudian bagaimana bentuk penilaiannya, bagaimana bentuk asesmennya, dan yang terpenting adalah nanti kita sajikan self assessment. Jadi kalian mengasesmen diri kalian sendiri dan kalian harus pastikan bahwa Anda sudah kompeten. Nah, bagaimana keseruannya? Kita saksikan saja videonya. Terus saksikan, jangan di skip ya, karena ini begitu menarik sekali. Sobat Rini Channel, sebelum kita melangkah ke soal uji kompetensi mengenai mengakses informasi melalui homepage, terlebih dahulu sebaiknya Sobat Rini Channel tahu dulu batasan variabel atau konteks variabel dari mengakses informasi melalui homepage. Ya, unit ini berlaku untuk semua sektor jasa administrasi di organisasi dan jasa bisnis industri. Pemilihan piranti lunak tergantung kepada organisasinya. Nah, URL atau disebut Universal Resource Locator adalah alamat unit sebuah file yang dapat diakses di internet. Secara umum, untuk mendapatkan website adalah memasukkan file URL di baris alamat web browser. Nah, URL ini adalah sebuah sistem pemberian nama pada alamat situs web atau website. Nah, sedangkan homepage adalah halaman utama atau bagian depan atau muka dari suatu situs web atau website atau lokasi dari situs web di mana dokumen yang berisi menu-menu maupun daftar isi dari web tersebut dapat diakses. Nah, definisi lainnya yaitu halaman default yang telah diset untuk sebuah browser, di mana halaman ini ditayangkan di internet melalui media World Wide Web atau WWW ya. Nah, biasanya perlengkapan atau peralatannya berupa komputer, printer, modem, dan lain-lain. Piranti lunak, software untuk mengelola datanya. Kemudian untuk ini ya, standar seperti sudah disampaikan di awal bahwa kita standarnya menggunakan SOP dari organisasi tempat kalian bekerja. Jadi gini, berbeda antara penilaian yang cenderung ingin menjelaskan pencapaian anak berupa nilai. Untuk kompetensi, maka kalian akan dinilai berdasarkan kriteria unjuk kerja. Nah, SOP atau standar operation procedure dalam hal ini adalah organisasi tempat kalian nanti bekerja. Jadi minimal ada acuan ya dari organisasi tempat dunia usaha, dunia industri maupun dunia kerja yang selaras dengan kompetensi keahlian kalian. Nah, untuk itu penting sekali kalian terus mengupdate informasi ya, perkembangan perusahaan-perusahaan yang kemungkinan besar nanti akan kalian jajaki di kemudian hari agar kalian tidak ketinggalan zaman. Nah, langsung saja setelah kita tahu ya garis besarnya apa yang dimaksud dengan URL, apa yang dimaksud dengan homepage ya, kalian langsung saya bawa ke soalnya. Nah, biasanya soal praktek ya atau simulasi praktek untuk unit kompetensi mengakses data melalui homepage itu soalnya adalah kalian mencari informasi melalui internet ya. Langsung saja ya saya bacakan. Anda adalah sekretaris ya. Anda adalah sekretaris dari Piramedia Fancy, importir distributor ATK alat tulis Fancy yang alamatnya adalah di Jalan Karet, Surabaya. Nomor teleponnya ini
teksnya ini ya. Kemudian pimpinan Anda adalah Bapak Aliando Marcos MSI. Beliau adalah sebagai direktur utama. Nah, pimpinan Anda meminta Anda untuk mencari melalui Google dengan alamat www.go.id www.google.co.id tentang nama dan alamat pabrik alat tulis di Indonesia. Nah, terlebih dahulu kita garis bawahi ini ya. Ini adalah kunci dari nanti pencariannya. Nah, kita nanti alamatnya ini, kemudian keywordnya. Jadi di internet itu ada semacam keyword ya yang kalian gunakan untuk sebagai kata pencari yang tepat ya. Tentu saja nanti data yang disediakan oleh Google itu harus kalian seleksi lagi, mana yang terbaik, mana yang paling tepat, mana yang paling cocok sesuai standar operasional perusahaan menurut Anda ya. Yang terbaik itu yang mana, itu harus kalian seleksi. Nah, kurang lebih seperti itu soalnya ya, sudah jelas ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencarinya? Nah, kita langsung saja ya. Ini kita sudah jelas bahwa kita ada alamatnya ya. Nah, kita jangan sampai salah sehingga kita copy saja. Kita copy saja, kemudian kita bawa ke Chrome atau Google tadi ya, pencarian. Nah, kita langsung buka saja internet kita. Nah, ini ya, biar kelihatan ini ya, saya turunkan dulu. Nah, ini ya. Nah, ini kita cari saja nih di sini. Nah, google.co.id, kita enter, nanti keluarnya seperti ini ya. Kemudian kita perlu mengcopy satu lagi tadi ya, yaitu alamatnya atau keywordnya ya tadi ya. Nah, ini biar tidak salah kita copy saja langsung ya. Kita copy saja langsung, kemudian kita bawa lagi ke browsernya. Nah, ini kita kemudian pastekan ke sini. Nah, di sini ada bermacam-macam ya, ada bermacam-macam begitu. Nah, kita kira-kira mencari yang mana, kita klik saja paling atas ya misalnya. Nah, di sini kemudian ada bermacam-macam ini yang disediakan. Nah, kita pilih ya. Nah, kita ingin yang update ya, misalnya yang update ini kan berarti ini ya, November 2021 kan. Nah, ini kita coba klik saja, atau kita coba yang lainnya dulu ya misalnya ya kita, tapi kita nanti mau coba ini karena ini ada November 2021, artinya ini adalah data yang terbaru. Nah, usahakan kalian mencari data juga yang paling update ya, bukan data 10 tahun yang lalu, itu mesti kurang update. Nah, misalnya untuk pembanding kita buka saja yang ini. Nah, misalnya di sini. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau ini seperti ini sajian datanya. Ini ya. Sepertinya ini akan kurang rapi ya, nanti kalau kita copy ya, kita langsung pindah saja.
kita pengen yang tadi ya, yang 2. Nah, ini. Yang kemungkinan ini datanya data yang terbaru. Nah, kemudian yang disajikan seperti ini. Bentar saya. Ya, ini. Juga biar bagus saya. Sebentar ya. Nah, ini yang disajikan seperti ini kelihatannya ini bagus ya. Jadi ada warnanya, ada logonya jelas ya, berwarna, sehingga kita nanti kalau ambil ini bagus, kita simpan itu bagus. Nah kita kalau datanya seperti ini sebaiknya kita ambil itu ya satu ini ya, satu kotak ini ya, per kotaknya ya. Nah, ini misalnya. Nah, ini kita lanjut saja. Nah, ini ada Jepara, Jakarta, dan seterusnya ya. Katakanlah ini yang mau kita ambil ya. Kita itu bisa dengan ini, klik print screen ya. Klik print screen. Print screen itu ada di keyboardmu ya, di keyboard laptopmu ya, atau keyboard komputermu. Itu tulisannya adalah print screen gitu, PRTSC gitu. Nah, ini kalian klik saja. Kita misalnya mau ambil gambar ini ya, satu kotak ini misalnya. Ya, satu kotak ini mau kita ambil, maka kita klik print screen, lalu kita bawa ke pen ya. Kita buka pen. Nah, seperti ini. Nah, kita buka pen. Ya. Kita pastekan ke sini. Nah, akan keluar seperti ini. Nah, akan keluar seperti ini ya. Kita paskan gitu. Kita paskan. Ini seperti ini. Kemudian kita klik select ya, ini select ini. Kemudian kita arahkan pas, kita tekan ya. Klik kiri, kita tekan ya, kita paskan di kotaknya yang akan kita ambil. Setelah itu klik crop ya, setelah itu klik crop. Nah, akan seperti ini jadinya. Setelah itu kita simpan. Simpan ya. Nah, kita klik simpan ini. Simpan. Kemudian ini di sini kan sudah ada nih. Nah, ini misalnya ATK 11. Nah, ini save dulu. Nah, sudah jelas belum? Kalau belum, kita ulangi sekali lagi, coba. Kita ke sini lagi, ini kan kita sudah ambil tadi. Kita ambil yang berikutnya. Ini teropong shop, jual teropong malam. Nah, kalau ini kira-kira bukan menjadi target kita dalam ATK ya, kita lanjut saja. Yang kita pilih yang kira-kira memang sesuai dengan kebutuhan dari ini ya. Nah, misalnya kita butuhnya alat seperti ini, penyewaan tanda kerucut roder dan seterusnya. Oh, bukan, alat komunikasi. Nah, misalnya ini ya, misalnya ini kita butuh, perusahaan kira-kira butuh. Nah, ini kita ambil dengan cara yang pertama adalah klik print screen yang ada di keyboardmu. Kemudian kita kembali ke pen ya. Kita buka pen. Nah, kita buka pen ini ya, pen itu ini. Kemudian kita pastekan ke sini. Nah, kita geser sehingga kelihatan. Nah, kemudian kita klik select ya.
select ini, kemudian kemudian kita crop. Kalau sudah tepat ini kita crop. Setelah crop, kemudian kita save. Nah, kita save-nya itu di picture ya. Save-nya itu ditaruh di picture. Kemudian kita beri nama. Misalnya kita biar gampang tadi kan ATK 10. Nah, ini berarti lanjutnya ATK 11. Oh. Misalnya berarti sudah ATK 12 ya berarti. Nah, sudah jelas ya atau belum? Ulangi lagi, sekali lagi. Oke, sekali lagi berarti nah ini ya, misalnya ATK toko di Karawang misalnya. Ini mau kita ambil. Pertama klik print screen ya. Kemudian kita ke pen. Nah, pen ini ya. Pen kemudian kita pastekan ke sini. Kita geser sampai kotaknya bisa tampil full. Kemudian klik select. Klik select kemudian kita crop. Kalau sudah begini kita simpan. Nah, tadi ATK ini berarti 13. Save. Nah, sudah jadi ya. Kita sudah jadi, kita buang saja nih. Nah, artinya kita sudah selesai, kita tutup dulu. Kita kembali ke ini tadi, soalnya ya. Nah ini. Nah, kita anggap saja sudah jadi ini ya. Sudah saya beri judul ya. Daftar toko, supplier, agen, distributor, perusahaan dari alat tulis terupdate dari seluruh wilayah Indonesia. Nah ini sudah saya masukkan ke sini. Cuman yang terakhir tadi, yang tadi kita download ya, coba kita masukkan. Caranya memasukkan adalah ya sebentar, ini saya kecilkan dulu biar kelihatan menunya. Nah ini ya, kita sampai sini ya, berarti klik insert, kemudian picture. Karena ini sudah berada di komputer kita pilih this device ya. Kita ingat-ingat tadi di sini di picture, kemudian tadi saya taruh di folder perusahaan, kemudian ATK tadi ATK kita mulai download tadi ATK 11. Insert. Nah, seperti ini jadinya. Kita rapikan ya. Nah, kemudian kita lanjut. Ini kita tambah baris itu hanya seperti ini saja ya. Kita klik enter, kemudian akan keluar. Nah, kita akan lanjut di sini insert ya, picture this device, kemudian pilih picture yang ke-11 sudah tadi 12. Insert. Nah, seperti ini. Kita luruskan biar bagus. Kita luruskan ya. Nah, kemudian kita insert lagi picture ya, device, kemudian ini pilih yang 13, insert. Nah, sudah jadi, kita beri nomor. Ini tadi 10, berarti sini 11, 12, 13 ya. Kalau ini memang sudah habis, misalnya kita klik kanan ya, klik kanan delete. Oke. Nah, kita ini membuang baris. Nah, jangan lupa
Di sini harus kalian sertakan sumbernya, kalian mengambil data ini sumbernya dari mana. Ya, ini kita copy linknya dari alamat tadi ya. Nah, ini linknya itu ada di atas ya, di atas ini. Nah, ini ya. Saya turunkan dulu. Nah, link itu ada di sini ya. Ini diambil saja, di blok, kemudian klik kanan, copy ya. Nah, kalau sudah kita pastekan di tadi. Ya, di sini. Ini ya. Namanya tadi sumbernya dari indonetwork.co.id, linknya adalah ini. Nah, tidak boleh diketik ulang, harus copy ini untuk menghindari kesalahan ya. Link ini harus betul-betul bisa diklik karena ini panjang dan kata-katanya pasti rumit, ada tanda-tanda simbol-simbol. Nah, harus di copy. Nah, sudah ya, ini kita sudah berhasil, sudah jadi ini. Kurang lebih seperti ini jadinya ya. Kalau pengen ditampilkan mungkin bisa diperkecil. Nah, ini seperti ini ya. Ini coba nanti saya turunkan biar ini. Nah, ini ya. Ini jadi satu halaman tersendiri. Kemudian ini halaman kedua, halaman ketiga. Ini halaman keempat, lengkap dengan sumbernya. Diperkecil lagi biar kelihatan misalnya. Nah, ini seperti ini. Nanti kalau di print, kita mulai dari sini ya. Nah, ini. Harus kita pastikan ya, di review dulu kalau memang sudah bagus. Ya, ini baru kita print. Nah, ini akan cantik karena ini berwarna ya. Berwarna, kemudian kita beri judul yang tepat. Nah, ini kita beri judul yang tepat sehingga ini ya. Nah, sudah. Nah, udah ya, kira-kira seperti ini nanti hasilnya. Sudah ya. Nah, kalau sudah berarti ini tugas kita sudah selesai. Tinggal kita save saja, kemudian hasilnya kalau harus di print berarti tinggal ngeprint. Selanjutnya disimpan, print ya. Kemudian diserahkan kepada asesornya ya. Serahkan kepada asesornya. Nah, ini ya. Nah, data yang baku, data yang bagus seperti apa itu nanti kalian kalau di tempat kerja berarti disesuaikan dengan SOP yang memang ada di perusahaan. Biasanya seperti apa, font hurufnya menggunakan apa, kertas yang digunakan apa, itu menggunakan standar kantor yang gunakan. Nah, kurang lebih seperti itu nanti hasilnya ya. Nah, sudah ya, sudah jelas ya. Nah, sudah jelas berarti kita selesai. Nah, langkah berikutnya adalah sebaiknya memang di setiap kali kalian menguji kompetensi kalian, kalian lakukan yang namanya self assessment atau assessment secara mandiri. Nah, di setiap unit itu sebetulnya sudah menyiapkan ya judul unitnya apa, kemudian elemen kompetensinya dan daftar kompetensi yang harus kalian punyai. Misalnya ini ya, mengakses informasi melalui homepage. Ini ada elemennya itu ada 1, 2 ya, 3. Jadi yang pertama adalah kalian menyiapkan perangkat komputer dan informasi yang dibutuhkan. Kemudian membuka homepage dan mengakses data. Jadi hal pertama yang harus kalian lakukan adalah memastikan perangkat komputer sudah siap. Kalian nyalakan, kemudian kalian hidupkan ya, kalian pastikan internet sudah terakses dengan baik. Nah, kalian tanyakan pada diri Anda, apakah Anda dapat memastikan peralatan komputer telah terhubung dengan internet sesuai SOP organisasi?
Nah, jawabannya harus sudah kompeten. Apakah Anda dapat menelusuri Universitas Resort Location atau URL dan homepage secara benar? Nah, apakah Anda dapat mengidentifikasi halaman dan situs homepage sesuai kebutuhan? Nah, ini. Kemudian yang kedua, pada saat kalian membuka homepage, kalian tanyakan pada diri Anda, apakah Anda dapat mengakses informasi terkini sesuai dengan kebutuhan? Jadi harus update informasinya. Apakah Anda dapat mengakses informasi dari sumber yang dapat dipercaya? Jadi pastikan sumber yang Anda ambil adalah sumber yang terpercaya. Jawabannya harus iya. Kemudian pada saat mengakses data atau informasi, pastikan apakah Anda dapat mengidentifikasi informasi yang diakses pada homepage secara tepat. Apakah Anda dapat menyimpan informasi yang diakses pada media penyimpanan sesuai kebutuhan? Dan apakah Anda dapat memastikan informasi dapat diakses dengan benar sesuai prosedur? Nah, kalau iya artinya kalian sudah kompeten. Kalau kalian sudah menyelesaikan tugas dengan baik, hasilnya baik ya, dapat dilihat ya dari hasil kerjanya, maka sudah dipastikan Anda adalah kompeten. Selamat, Anda sudah kompeten. Nah, demikian. Nah, bagaimana? Seru bukan? Jadi, kalau kalian suka dengan videonya, maka jangan lupa selalu bubuhkan komen, like, dan juga share link ini kepada teman Anda, sahabat Anda, orang-orang terkasih Anda, sehingga mereka juga dapat mengikuti informasi yang bermanfaat ini untuk kita bahas bersama. Nah, kalau kalian suka video-video dari Rini Channel Education, maka jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan ajak juga teman-temanmu untuk selalu mendukung Rini Channel Education sehingga makin menambah semangat kami untuk memproduksi video-video yang tentunya kalian tunggu-tunggu. Nah, terima kasih untuk selalu menonton video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.